Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Suara Iman yang kami hormati dan kami cintai tentunya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mana kita akan mengkaji as-sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW dan juga sejarah tentunya para sahabat Rasulullah SAW. Kita akan mengamati di sini nanti satu kejadian atau pelajaran dari kisah masuk Islamnya sahabat Rasulullah SAW Salman Al-Farisi maupun sahabat Abdullah bin Salam yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita gambarkan seandainya perjalanan mereka dan jalan kita adalah sebuah hembusan angin-angin takdir yang menghembus di perjalanan yang panjang di alam semesta ini. Angin-angin tersebut membalik keadaan. Lalu muncullah bintang. Muncullah ombak-ombak karena hembusan angin yang dahsyat tersebut. Jika kita gambarkan sejarah Rasulullah SAW, di sana ada orang yang kufur menentang Rasulullah SAW. Di sana ada orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Dan demikian pula sirah perjalanan kita ini. Kita dapati ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Ada yang kufur menentang Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Hembusan angin-angin tersebut menenggelamkan gelombangnya orang-orang kufar. Abu Jahal misalnya tenggelam dalam kekufuran. Kemudian juga di sana ada yang terdampar dalam kebaikan. Misalnya adalah sahabat Salman Al-Farisi. Dengan hembusan angin berguncangnya hembusan takdir ini, Salman Al-Farisi terdampar di tepian kebaikan. Demikianlah gambaran-gambaran kehidupan hembusan-hembusan takdir yang ada di dunia ini. Kita dalam mencari kebenaran seperti sahabat Rasulullah SAW Salman Al-Farisi. Di antara pelajaran yang kita ambil dari kisah Salman Al-Farisi adalah hendaknya kita berusaha mencari kebenaran, semangat berusaha, bukan hanya sekali saja dalam kehidupan ini, bukan hanya 2, 3, 4, 5, tidak cukup. Namun terlebih daripada itu, seorang yang beriman berusaha untuk mencari kebenaran terus-menerus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dalam surat Al-Hijr. Allah berfirman dalam ayat terakhir, dan beribadahlah kepada Allah sampai ajal mendatangi kalian. Sahabat Salman Al-Farisi kita ketahui, beliau mencari kebenaran, mencari al-haq, dan beliau ditakdirkan Allah SWT seperti dalam kita gambarkan tadi dalam angin hembusan takdir. Beliau terdampar dalam atau di tepi pantai kebaikan. Beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW di kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Ikhwan fillah, apa permulaan dari sahabat Salman Al-Farisi sampai bertemu dengan Rasulullah? Kita dapati beliau menentang ayahnya.
di dalam masalah keyakinan yang salah. Di dalam keyakinan salah, beliau memberitahu kepada ayahnya bahwasanya menyembah api tidaklah sesuai dengan keyakinan dia. Maka ayahnya menjawab sebagaimana jawaban orang-orang yang tersesat yang mengatakan kita beribadah sesuai dengan nenek moyang kita. Tatkala diajukan dalil, diajukan dengan akal, jawabannya adalah kami beribadah mengikuti agama nenek moyang kami. Sesuai dengan aturan. Tidak ada lagi peribadatan yang kita dapati kecuali nenek moyang kita. Tatkala dihadirkan kitab suci, tatkala dihadirkan akal, bahwasanya ini salah, menyembah api salah. Namun tetap mengatakan demikian. Memegang teguh apa yang didapati daripada orang-orang yang terdahulu. Tidak boleh untuk menyelisihi peribadatan daripada nenek moyang mereka. Padahal salah. Ikhwan fillah, jawaban orang-orang yang terjerumus dalam kebatilan adalah jawaban yang seperti itu. Tatkala Fir'aun mengatakan kepada Musa, "Lani takhatta ilahan ghairi," jika engkau mengambil Tuhan selainku, kau akan aku penjara. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-29. Mereka mengatakan, Musa mengatakan, jika engkau mengambil Tuhan selainku, engkau akan aku penjara. Tatkala ditunjukkan oleh Musa bukti-bukti ayat-ayat Allah kepada Fir'aun, tatkala ditunjukkan kepada Fir'aun oleh Musa, bukti yaitu kesalahan dia, keyakinan dia yang salah. Inilah ayat-ayat Allah. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempersekutukan Allah. Sebagaimana para nabi mengatakan demikian. Oh, budullah. Beribadahlah kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menyembah sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun, keangkuhan, kesombongan menyebabkan dia menolak kebenaran. Ikhwan fillah, Salman Al-Farisi menolak agama yang diajarkan oleh ayahnya, Majusi, penyembah api. Dia pun berjalan mencari kebenaran sampai akhirnya berjumpa dengan para pendeta-pendeta yang berperilaku lurus, beragama-agama tauhid, yang menyatakan bahwasanya akan datang nabi sepeninggal, yaitu di akhir zaman setelah Isa. Maka dengan keterangan tersebut Salman Al-Farisi mencari kebenaran, mana nabi yang ditunjuk, sampai beliau mendengar tatkala beliau berada di kota Madinah, beliau mendengar bahwasanya akan datang seorang yang dikatakan sebagai nabi yang ditunggu oleh penduduk kota Yathrib. Maka seketika itu hatinya pun terbang, hatinya terkejut, hatinya kerinduan yang ada dalam dirinya karena dia ingin mencari kebenaran, menyebabkan dia gemetar hingga hampir jatuh tatkala naik pohon kurma. Seperti kisah yaitu ibu daripada Nabi Musa. Tatkala Fir'aun memerintahkan kepada pengikutnya untuk menyembelih semua bayi laki-laki Bani Israel. Wa najaikum min ali fir'auna. So, dalam kisah tatkala Fir'aun memerintahkan kepada pengikutnya untuk menyembelih bayi laki-laki, maka ibu Musa pun
menyelamatkan bayinya, ditaruh di tempat kemudian ditaruh di sungai. Maka tatkala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hampir dia saking gembiranya, hampir dia menceritakan, itu adalah bayiku. Kegembiraan yang luar biasa yang didapati oleh seorang yang menemukan sesuatu yang dia rindukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 10, "In kadat latubdi bihi." Hampir ibu dari Nabi Musa menceritakan kejadian sebenarnya. "Laula an rabatna ala qalbiha." Andai saja kami tidak mengikat, meneguhkan hatinya untuk yaitu tidak mengatakan yang sebenarnya. Ikhwan fillah, perjalanan Nabi Musa alaihissalam ditemukan oleh ibunya. Kegembiraan ibunya seperti kegembiraan Salman Al-Farisi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk Salman Al-Farisi kepada kebenaran. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bertemu dengan Rasulullah, dan dia sangat gembira. Dia melihat yaitu bukti kenabian pada punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Salman Al-Farisi bukanlah dari yaitu seperti sahabat-sahabat yang lain. Beliau dijadikan budak, ditawan. Beliau seperti Bilal bin Rabah. Beliau dijadikan budak. Beliau dari keluarga yang terkemuka, namun dirampas dan dijadikan budak. Bukanlah dia seperti sahabat-sahabat yang lain. Bukanlah dia seperti orang pemuka-pemuka Quraisy. Maka Abu Talib, paman Rasulullah SAW, Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, yang dekat dengan Rasulullah SAW, justru tidak mendapatkan hidayah. Adapun sahabat Salman Al-Farisi di negeri Furs, di negeri Paris, Persia, Furs, beliau mendapatkan hidayah dari Allah walaupun beliau dari tempat yang jauh. Abu Talib idza su'ila an ismihi qal Abdul Manaf. Bangga dengan nenek moyangnya. Abu Talib, paman Rasulullah yang mati dalam kekufuran. Jika ditanya tentang namanya, dia akan menunjuk nama nasabnya. Ana Fulan bin Fulan bin Fulan bin Abdul Manaf. Bangga bahwasanya nenek moyangnya adalah nenek keturunan yang mulia. Wa idza intasaba iftakhara bil aba. Jika dia menisbatkan dirinya, menyebut nenek moyangnya, maka dia bangga, saya keturunan Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Namun tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzukiratil amwal 'addal ibil. Jika ditanya tentang berapa kekayaanmu, jika dia ditanya hartamu, maka dia pun menyebutkan, saya punya ini, di sini punya ini. Adapun sahabat Rasulullah Salman, idza suliya an ismihi, jika dia ditanya tentang namanya, dia tidak bisa mengungkapkan saya dari bin Fulan yang hebat. Jika dia ditanya siapa namamu, dia menjawab Abdullah. Saya ini hanyalah hamba Allah. Tidak bisa berbangga dengan keturunan yang hebat. Bukan dari Quraisy. Hanya Abdullah, hamba Allah. Wa an-nasabihi, jika ditanya nasabnya, anak siapa kamu ini? Maka dia menjawab Ibnul Islam. Saya putra Islam. Saya adalah Muslim, putra Islam. Wa an-mali, jika ditanya, kamu sudah punya apa? Berapa hartamu? Maka dia pun menjawab, al-fakru, kefakiran. Bukanlah orang kaya.
al-faqru wa an hanuti. Jika ditanya sudah berapa usahamu, tokomu, perusahaanmu, maka dia mengatakan, nggak punya, saya punya toko, saya nggak punya harta, nggak punya perusahaan. Tempat yang aku sering kunjungi, yang aku datangi adalah al-masjid. Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kekayaan yang dia dapatkan, yang dia miliki. Beribadah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keuntungan, keberkahan, kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Salman Al-Farisi ditanya an kasbihi, qal, maka dia mengatakan, apa usahamu? Apa pekerjaanmu? Apa yang kau lakukan? Maka dia mengatakan as-sabr. Saya berusaha menjadi orang yang sabar. Sabar dalam taat kepada Allah. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Sabar di dalam menghadapi penderitaan-penderitaan hidup yang menyedihkan, yang memilukan, yang menyakitkan jiwa maupun badan. Kemudian tatkala ditanya, wan libasihi, apa yang kau punyai dari pakaianmu? Apakah engkau sudah mempunyai pakaian-pakaian yang megah, yang mahal kainnya, pakaian-pakaian yang bisa engkau banggakan tatkala engkau berjalan di depan orang? Maka dia mengatakan, pakaianku adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaianku adalah ketawaduan, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah hati di hadapan manusia. Sebagaimana firman Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah adalah mereka yang berjalan di muka bumi. Mereka mengenakan ketawaduan, rendah hati, tidak sombong kepada manusia. Sahabat Salman Al-Farisi, jika ditanya, mana kasurmu? Apa bantal yang kamu gunakan di rumahmu? Maka dia mengatakan, as-sahru, bantalku, kasurku adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Bermunajat, mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sifat orang-orang yang bertakwa, sebenarnya sifat-sifat penghuni surga. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka mendapatkan surga Allah. Di dalam surga Allah, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Mereka sedikit sekali tidur malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahum kanu qabla. Sesungguhnya mereka di waktu itu, sesungguhnya mereka sebelum itu adalah mereka beribadah di malam hari. Sebenarnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi, tatkala ditanya, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan dalam kehidupan dunia ini? Maka sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, aku hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya menginginkan Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuriduna wajha. Dan tatkala dia ditanya, kamu, perjalanan kamu ini mau kemana? Maka dia mengatakan, saya ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan Fidin, marilah kita mengikuti yaitu Rasulullah SAW dan manusia-manusia yang terbaik. Yang Allah gambarkan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Dhariyat, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bergembira di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa saja pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dulunya adalah orang-orang yang baik, muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam hari. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka, bantal mereka,
kasur mereka di malam hari adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Itu istighfar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pelajaran sahabat Salman Al-Farisi, kita mengambil pelajaran dari sahabat yaitu Abdullah bin Salam. Kita ketahui sahabat Abdullah bin Salam adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang mengetahui karakter dari orang-orang atau bangsanya sendiri. Maka tidakkah kita percaya dengan penjelasan dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam, bahwasanya annahum kadzabu ala Allah wa wasafuhu bima la yaliku. Bahwasanya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang qaumun buhat, pendusta, di mana mereka berdusta kepada Allah, berani dusta kepada Allah. Dan mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pantas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 191, "Laqad sami'a Allah qaula alladziina qalu innallaha faqir." Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir. Wa nahnu aghnia, dan kami ini kaya. Siapa manusia, kita katakan apa? Manusia yang sudah berdusta kepada Allah. Anda atau kita semuanya, jika kita melihat orang berdusta kepada kita mengatakan kadzab, tidak senang. Namun bagaimana pendapat Anda jika Allah didustai? Jika Allah dikatakan sebagai fakir, jika Allah dikatakan sebagai punya anak, tidakkah Anda marah? Tidakkah Anda tidak senang dengan ucapan ini? Karena itu berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam orang-orang yang berdusta. Allah Ta'ala firman, "Sanaktubu ma qalu." Kami akan tulis ucapan-ucapan mereka yang mengatakan Allah fakir, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, itu Uzair. Wa qatlahumul anbiya bighairi haq. Mereka juga membunuh para nabi. Bukan hanya membunuh bangsa kaum muslimin di Filistin misalnya. Mereka sudah terbiasa membunuh para nabi, utusan Allah. Para nabi Allah dibunuh. Maka Allah berfirman, wa naqulu, dan kami akan katakan, dzuqu adzabal hariq. Rasakanlah kelak azab yang pedih. Ikhwan fillah, ucapan mereka yang buruk lagi dari orang-orang Yahud adalah dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Ini kata-kata yang keji. Dalam ayat yang lain, dalam surat At-Taubah ayat ke-30, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Mereka mengatakan Allah itu punya anak namanya Uzair. Allah tidak ridho, Allah murka. Siapa yang lebih dusta dari orang yang berdusta, mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian tidak takut? Apakah kita tidak takut jika kita berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang Yahudi mengatakan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah punya anak namanya Uzair. Wa qalatil yahud Uzair bin Allah. Demikian juga orang Nasara. Wa qalatin Nasara Al-Masih bin Allah. Nabi Isa itu adalah putra Allah. Tidak kita menjelaskan bahwasanya Al-Masih, Isa itu adalah bukan putra Allah. Isa itu adalah Rasulullah, Abdullah. Apakah kita ridho jika ada orang mengatakan Allah punya anak namanya Uzair, namanya Isa? Tidakkah kita takut dengan azab Allah? Allah berfirman, dzuqu adzabal hariq. Rasakanlah azab yang pedih, yang memanas, yang panas. Ikhwan fillah, inilah kandungan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Seorang muslim berkeyakinan bahwasanya
Allah adalah tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah tidak punya anak. Allah tidak beranak. Karena konsekuensi dari pernyataan Allah punya anak, itu adalah azab Allah, laknat Allah, kemurkaan Allah. Sebagaimana Allah melaknat orang-orang Yahudi. Di antara kebohongan, kedustaan mereka. Jadi kita gambarkan, ya, orang-orang Yahudi itu adalah penduduk di dunia ini yang paling berdusta. Qaumun buh, yang mengatakan ini adalah orang Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Salam, sahabat Rasulullah SAW. Anahum ittahamu Maryam bizina. Orang-orang Yahudi mengatakan Maryam itu adalah berzina, berbuat zina. Padahal Allah berfirman, wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. Mereka kufur, mereka dusta, mereka mengatakan perkataan yang keji, mereka mengatakan Maryam dengan tuduhan yang dusta, tuduhan yang sangat dusta. Maryam, mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Maryam diberi oleh Allah Isa dengan kun fayakun. Namun orang-orang Yahudi mengatakan Maryam adalah perempuan berzina. Sebaliknya orang Nasara justru menjadikan Maryam sebagai ibu daripada Tuhan. Maka semuanya adalah salah. Dan kita dudukkan kebenaran. Yang benar adalah firman Allah, Quran. Itu yang kita yakini. Yang harus kita jelaskan kepada umat. Bahwasanya Allah tidak ridho, Tuhan tidak ridho dikatakan mempunyai anak, mempunyai istri. Tidak ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa setiap saat. Allah mengingatkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang kau memberi petunjuk padanya. Bukan jalan orang yang al-maghdub, yaitu orang Yahudi. Dan bukan jalan al-dhali, yang sesat. Orang Yahudi mengatakan, mengejek Allah. Yadullahi maghlula, tangan Allah terbelenggu. Allah fakir. Maka mereka dimurkai oleh Allah. Di samping ucapan-ucapan yang lain, mengatakan, Uzair bin Allah, Uzair putra Allah. Demikian juga orang Nasara yang tersesat, al-dhalim. Mereka mempertuhankan Isa, Nabi Isa. Mereka menjadikan Isa sebagai putra daripada Tuhan. Ikhwan fillah, marilah kita kembali menekuni Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quranul Karim, akidah kita, dan kita mempunyai kecemburuan karena kalimat tauhid la ilaha illallah itu bermakna menetapkan Allah sebagai sesembahan. La ilaha illallah, cinta, loyal kepada Allah, cinta dan berusaha untuk menambahkan kecintaan, mencintai apa-apa yang Allah cintai dan memurkai, membenci apa yang Allah benci. Jika Allah cinta, kita mengatakan, meyakini bahwasanya tidak sembahan yang berhak disembah dengan Allah, maka kita nyatakan itu. Jika Allah murka, benci, tidak suka dengan kekufuran, bahwasanya Allah mempunyai anak yaitu Uzair, Allah mempunyai anak namanya Isa, maka kita nyatakan kita benci, tidak setuju dengan hal ini. Kenapa? Karena Allah mengancam, Dzuqu adzabal hariq. Rasakanlah azab yang pedih. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada apa yang Allah cintai, kita menolak apa yang Allah tolak dari kekufuran, membenci apa yang Allah benci. Inilah makna kalimat tauhid yang harus kita miliki di dalam hati kita. Ikhwan fillah, banyak sekali kedustaan-kedustaan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi.
dan mereka tidak menyukai kebaikan bagi kaum muslimin. Jika Anda jumpai bahwasanya kita kaum muslimin diperintahkan untuk mencari yang halal, walaupun yang halal itu sulit. Sebaliknya, orang-orang Yahudi terbiasa dengan makan makanan yang haram. Ya. Al-Yahud yusari'una ilal ithmi wal udwan wa aklil haram lailan wa naharan. Orang Yahudi, mereka dalam membuat dosa, permusuhan, makan haram, itu mereka itu sangat semangat. Berbeda dengan kita kaum muslimin yang takut jika kita berbuat dosa. Jika kita mengadakan permusuhan, kita takut. Jika kita makan makanan haram, kita takut. Sebaliknya orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-62, "Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aqlimus suhd." Dan kamu lihat banyak dari mereka bersegera berbuat dosa, permusuhan, dan makan makanan yang haram. Labisa ma kanu ya'malun. Amat buruk apa yang mereka lakukan. Makan makanan yang haram akan mempengaruhi watak. Watak yang jahat. Makan haram akan merubah sifat. Sifat. Dan di sini disebutkan al-yahud min asyarrin nas min adhallin nas. Maka makanan yang haram yang mereka lakukan juga menyebabkan mereka juga mempunyai perangai yang jelek, jahat, ya. Dan tersesat. Manusia yang paling tersesat adalah al-Yahud. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka. Maghdub. Allah menyebutkan ghairul maghdub, bukan jalan orang yang kau murkai. Allah benci kepada orang yang dimurkai, yaitu al-Yahud. Dan Allah akan melaknat mereka. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-60, "Qul hal unabbi'ukum bisyarri min dzalika mathubatan indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul al-qiradata wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa amr at-taghut. Ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil." Orang-orang Yahudi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah melaknat mereka dalam surat Al-Maidah ayat 60. Orang-orang yang Allah murkai, yang Allah marahi. Allah murka kepada mereka. Dan Allah menjadikan mereka kera dan babi. Tatkala mereka melanggar perintah Allah, Allah kutuk mereka menjadi kera dan babi. Kita umat manusia diciptakan dari keturunan Bani Adam yang mulia, manusia bukan kera. Bukan sebagaimana teori Darwin yang kita pelajari di pelajaran biologi misalnya. Kita dapati bahwa manusia itu dari kera. Kita tidak mau dikatakan kera kamu ini. Kita tidak mau. Kita ingin manusia, penampilan kita gagah. Tidak mau. Tatkala kita diejek kera, tidak mau. Kita ingin dikatakan sebagai manusia keturunan Nabi Adam. Dan perubahan manusia menjadi kera terjadi pada orang-orang Yahudi yang Allah merubah mereka menjadi kera dan babi. Allah Ta'ala firman di dalam surat Al-Maidah melaknat orang-orang Yahudi yang dimurkai Allah SWT. Lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah laknat, telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel atas lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw, karena mereka durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkar fa'alu, mereka tidak melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labisa ma kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Ikhwan fillah, karakter orang-orang Yahudi telah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa kita baca sendiri. Apa yang menjadikan mereka dikatakan al-maghdub? Di antaranya adalah kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Kenapa mereka dilaknat?
Mereka tidak melarang, mencegah kemungkaran. Toleransi. Tatkala berbuat kemungkaran, mereka mengatakan toleransi kita. Tidak ada toleransi dalam kemungkaran. Toleransi dalam kebaikan. Maka kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Maka Allah melaknat mereka, memurkai mereka karena tidak berani yaitu atau tidak mencegah yang mungkar dari apa yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Ikhwan fillah, mereka adalah para penakut. Manusia yang mereka adalah para penakut tatkala mereka bertempur. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 13 hingga 14, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kalian lebih ditakuti di dada mereka dari Allah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah. Karena orang Yahudi telah menipu, telah berdusta, telah memerangi mereka dari punggung mereka, maka mereka memberikan azab Allah di dunia. Mereka diusir dari kota Madinah. Di awal kali memang terjadi perdamaian, yaitu saling membantu jika ada yang memerangi dari luar. Namun ternyata tidak demikian sifat orang-orang Yahudi. Maka mereka pun diusir dari kota Madinah dan mereka lebih takut kepada Rasulullah, kepada para sahabat Nabi daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La antum ashaddu rahbatan fi suduri min Allah. Kalian lebih ditakuti di dada mereka daripada Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Maka mengembalikan keyakinan, mengembalikan umat sebagaimana umat yang terdahulu, Rasulullah dan para sahabatnya, harus kita lakukan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu bermakna kita kembali mempelajari ajaran yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya dengan hujah, dengan dalil. Sehingga umat Islam menjadi umat yang berjaya. Kita telah memiliki kejayaan. Umat Islam dahulunya telah memiliki kejayaan. Yaitu mereka disegani. Rasulullah SAW dan para sahabatnya disegani di seluruh dunia. Bangsa Romawi pun kalahkan. Bangsa Parsi dihancurkan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin kejayaan Islam itu muncul kembali menjadi umat yang diridhai Allah? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi. Semua bangsa tentunya menginginkan kejayaan, kemuliaan, tidak menginginkan kehinaan, kejayaan. Bangsa Indonesia yang telah dijajah beratus-ratus tahun dan ingin menjadi bangsa yang merdeka, bangsa ingin yang mulia, maka dengan agama Islam bangsa kita ini menjadi bangsa yang berani, teguh, membela perjuangan, mengusir kekufuran, mengusir penjajahan. Itulah Islam. Al-Yahud min ajbalin nas. Al-Yahud adalah manusia yang paling penakut. Rasulullah dan para sahabatnya ditakuti oleh orang-orang Al-Yahud. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'sum bainahum syadid taqsum jami'a wa qulum syatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka orang-orang Yahudi tidak memerangi kalian, memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak berani memerangi Rasulullah dan para sahabatnya kecuali mereka bersembunyi di benteng-benteng. Tampil tanding satu lawan tanding dengan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka tidak berani. Mereka di balik benteng, berlindung di balik benteng, melempar. Tidak berani. Ba'suhum bainahum syadid, dan mereka bermusuhan di antara mereka sangat keras, mereka sangat bermusuhan. Maka tahsabun jami'a wa qulubum syatta, kamu mengira mereka bersatu padahal mereka berpecah belah.
Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Ikhwan fillah, mencari kebenaran dan juga mendapati kebenaran adalah sifat yang kita jumpai dari perjalanan sahabat Salman Al-Farisi. Mencari kebenaran siang dan malam harus kita lakukan. Kita harus berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mencari kebenaran siang dan malam. Tatkala kita dalam posisi saat ini, kita seorang muslim, tentunya masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan. Kebenaran yang kita dapatkan belum banyak. Kita mungkin masih membaca kitab hadis, 1, 10 hadis, 30 hadis, 40, 50, dan sebagainya. Namun kita belum membaca hadis-hadis, bahkan mempelajarinya, mengamalkannya, beribu-ribu hadis. Maka ini membutuhkan pencarian kebenaran siang dan malam. Kita semangat mencari maisha, mencari di sana ada peluang bisnis, di sana ada peluang untuk mendapatkan dana yang besar. Namun kita juga bersemangat, di sana ada ilmu yang disebarkan oleh ustadz, disampaikan oleh para dai. Di sana ada ilmu, mencari kebenaran di mana-mana. Kemudian mengamalkannya. Kemudian menjumpai kebenaran, membuktikan kebenaran. Itu juga kita jumpai dalam perjalanan Salman Al-Farisi dan sahabat Abdullah bin Salam. Dia buktikan apa benar Anda ini Rasulullah. Diuji, dilihat oleh Salman Al-Farisi. Diuji, dilihat oleh Abdullah bin Salam. Maka demikian juga tatkala kita mencari kebenaran, tatkala orang mendakwakan saya ahlus sunnah wal jamaah, kita teliti apakah dia perilakunya dia sesuai dengan sunnah, mulai dari akidahnya, apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi, Al-Quran dan sunnah, apakah sesuai tata cara dia bermuamalah, tidurnya, wudunya, sholatnya, semuanya sesuai dengan ibadahnya dengan sunnah Nabi. Karena ahlu sunnah wal jamaah berjamaah dengan Rasulullah SAW. Kalau hanya mendakwahkan aku cinta kepada Laila, aku cinta kepada Laila, kepada orang, Laila adalah kekasihku, namun ternyata Laila tidak menerima cinta Anda, bagaimana apa yang Anda lakukan? Kecewa. Tidakkah kita mengatakan aku cinta Islam, aku cinta kepada Rasulullah SAW? Namun mana bukti cinta kita? Bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Hidup Rasulullah, perjalanan Rasulullah, pakaian Rasulullah SAW. Kita lihat Rasulullah berlihya. Apakah kita benci atau senang? Rasulullah SAW istri beliau menutup wajahnya. Apakah kita senang atau benci? Rasulullah SAW meninggikan pakaiannya, thawbnya dari mata kaki. Apakah kita senang atau benci? Kita cinta kepada Rasulullah. Namun perbuatan kita menunjukkan bahwasanya kita cinta atau tidak. Sebagaimana penyair mengatakan, semuanya mengaku cinta kepada Laila, namun Laila tidak mengakui cinta-cinta mereka semuanya. Apakah seperti itu cinta kita kepada Rasulullah? Tentunya kita tidak ingin demikian. Maka mencari kebenaran, mencari terus pengajian-pengajian, jika salah kita tolak. Jika sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, kita ikuti dengan tulus ikhlas. Mencari wajah Allah SWT dengan ikhlas. Jika kita salah, kita nyatakan saya salah. Ustaz, Anda salah mengatakan demikian. Maka kita nyatakan saya salah. Saya merujuk kepada kebenaran. Karena semuanya kita adalah para pencari kebenaran. Ikhwan fillah, mudah-mudahan bahasan terakhir dari pelajaran yang kita petik dari kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi dan Abdullah bin Salam ini bisa menambah motivasi kita dalam kita beribadah, tentunya dalam menuntut ilmu agama, dan tentunya kesalahan banyak atau kita alami dalam kehidupan kita. Namun janganlah berputus asa dari mencari rahmat Allah SWT dalam mencari kebenaran. Tatkala kita mencari kebenaran,
terkadang kita terjatuh dalam pemahaman yang salah. Kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah berjanji, orang-orang yang bersungguh mencari jalan kami, maka kami akan beri petunjuk. Dan jika ada kata-kata yang salah, dan tentunya hal-hal yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kami mohon maaf dan mohon ampun tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.